Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawu dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Pada malam hari ini saya kembali akan membahas kelanjutan proses daripada kasus tuduhan pihak Roy Suryo CS terhadap ijazah beliau Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Pada hari ini pihak Polda Metro Jaya yang sebelumnya sudah menyetujui permintaan dari tersangka Roy Suryo CS untuk menggelar perkara khusus kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang dituduh palsu oleh pihak Roy Suryo CS. Gelar perkara khusus yang disetujui oleh pihak Polda Metro Jaya atas permintaan Roy Suryo, ya. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pihak Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa, para tersangka dalam klaster kedua, ya, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus laporan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia atas pasal pencemaran nama baik, berita bohong dan fitnah, dan juga beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang menjadi pertanyaan saya, ya, apalagi yang akan dicari-cari oleh pihak Roy Suryo CS? Beberapa kesempatan atau dalam beberapa kesempatan orang-orang yang selama ini mendukung apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, sebut saja Reply Harun yang katanya pakar hukum tata negara, yang juga sebagai dosen ilmu hukum di Universitas Tarumanegara, dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan tunjukkan saja ijazah aslinya. Dan dalam sidang gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya hari ini, pihak penyidik sudah memperlihatkan telah menunjukkan ijazah beliau, ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Lalu apakah itu membuat mereka akan berhenti untuk membuat narasi? Tidak. Kiri-kiri di negara ini yang melakukan tuduhan terhadap Pak Joko Widodo terus membuat alibi-alibi baru sekaligus narasi-narasi baru. Lalu apalagi yang dipertanyakan pada hari ini? Ijazah pembanding. Bukankah pihak Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa sudah mengadakan penelitian, ya, penelitian ilmiah katanya, menggunakan unggahan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang diunggah di media sosial, lalu unggahan tersebut di-download kemudian di-scanning. Bukankah itu yang dijadikan bahan penelitian ilmiah katanya, sehingga hasil penelitian ilmiahnya dituangkan dalam sebuah buku, Jokowi White Paper. Lalu pada saat gelar perkara hari ini di Polda Metro Jaya, lagi dan lagi gerombolan sampah negara mempertanyakan ijazah pembanding. Benar apa yang disampaikan oleh para pengacara Pak Joko Widodo, ini tidak akan selesai. Andai kata pun Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, tidak akan selesai. Akan ada narasi-narasi baru, akan ada argumen-argumen baru yang dikeluarkan oleh mulut-mulut sampah di Republik ini. Terbukti hari ini pihak penyidik menunjukkan ijazah Pak Joko Widodo. Lalu apalagi? Melakukan pers konferensi isinya apa? Mempertanyakan ijazah pembanding. Kan bodat, benar-benar bodat menurut saya. Jadi beberapa kali Roy Suryo membuat pernyataan ijazah Pak Joko Widodo akan dikatakan asli jika pihak UGM sudah mengatakan asli. Pihak Universitas Gadjah Mada memberikan klarifikasi, keterangan, konfirmasi, bahkan menjelaskan 2 kali. Apakah pihak Roy Suryo menerima itu? Tidak. Membuat narasi baru lagi, mengatakan menemukan bukti-bukti lagi. Dari awalnya menuduh ijazah Pak Joko Widodo palsu, lalu berubah ke masalah KKN, lalu kemudian membuat sebuah hal yang memalukan dan menjijikkan, mengunjungi makam keluarga Pak Joko Widodo. Apa kaitannya dengan ijazah?
lalu membuat hal-hal yang baru lagi, belum selesai terhadap tuduhan mereka terhadap Pak Joko Widodo, kemudian berbelok lagi menuduh status pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ingat Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan 5 tersangka yang ada di klaster pertama, termasuk juga kepada Anda, Repli Harun. Saya sangat berkeyakinan masalah tuduhan Roy Suryo terhadap Pak Joko Widodo dan masalah laporan Pak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya akan masuk ke meja hijau. Dan saya yakin, saya sangat berkeyakinan sekali, kasus ini akan masuk ke meja hijau. Akan masuk ke meja hijau, akan P21 dan melimpahkan ke kejaksaan. Saya sangat berkeyakinan itu. Karena dari perjalanan kasus, dari penetapan tersangka, kemudian pemeriksaan kepada 3 orang tersangka di klaster kedua, sehingga akhirnya ada proses penangguhan penahanan yang mengakibatkan ketiga tersangka wajib lapor seminggu sekali, lalu dicekal melakukan perjalanan ke luar negeri selama 6 bulan terhitung dari bulan November. Dan pada hari ini 15 Desember 2025 ada gelar perkara khusus. Lalu kemudian ada pernyataan bahwa ijazah sudah ditunjukkan. Apa yang dicurigai tidak ada imbos dan lain sebagainya bisa dibuktikan itu lewat ditunjukkannya ijazah asli yang disita oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya lalu diperlihatkan kepada kuasa hukum secara terbatas oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Lalu kuasa hukum dari pihak Roy Suryo CS membuat alibi baru, membuat narasi baru lagi, mempertanyakan ijazah pembanding. Bukankah ijazah pembanding katanya sudah kalian temukan? Sudah ditemukan, sebagaimana pengakuan Mikael Sinaga dan juga Roy Suryo pada 2 Oktober 2025 lalu. Apalagi yang akan disampaikan? Narasi apa lagi? Saya sudah mengatakan, ini adalah upaya nyata dari proses pembunuhan karakter terhadap diri pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga keluarganya, termasuk juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Buat Repli Harun, buat Waudin, persiapkan saja bukti-bukti kalian. Persiapkan saja diri kalian dalam menghadapi proses persidangan nanti di pengadilan, karena saya sangat-sangat yakin ini kasus akan dilimpahkan ke pengadilan. Akan dilimpahkan ke pengadilan. Jika sudah memenuhi unsur, polisi meningkatkan ke penyidikan P21 dan melimpahkan ke kejaksaan. Maka itu akan menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan untuk mempersiapkan tuntutan oleh jaksa penuntut umum yang menerima berkas dan siap untuk menyiapkan dakwaan lalu melimpahkan ke pengadilan. Maka persidangan di pengadilan negeri akan pasti dilakukan. Siapkan saja eksepsi kalian, pembelaan kalian, para tersangka yang nanti ketika sudah P21 akan berubah status menjadi terdakwa. Eksepsi, replik, duplik, dan lain sebagainya, siapkan saja. Dan siapkan juga mental terutama kepada Roy Suryo. Ini adalah kali kedua kasus Anda kemungkinan akan masuk ke pengadilan. Dan jika terbukti Anda bersalah, gelar Anda bertambah Kajeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo residipis. Anda akan menjadi residipis Roy Suryo. Hati-hati saja. Pak Joko Widodo sudah mengatakan bahwa semua ini tidak ada mediasi-mediasian. Harus diselesaikan lewat proses penegakan hukum. Biar memiliki kepastian hukum di pengadilan perihal status pendidikan beliau. Tidak mau lagi, agar kedepannya tidak ada hal-hal yang sama. Tidak ada masalah-masalah yang sama. Dengan mudah menuduh, dengan mudah mengatakan A, B, C, D sesuka-suka mulutnya. Ini adalah upaya pembelajaran nyata agar supaya masyarakat berpikir untuk melakukan tuduhan terhadap siapapun. Pak Joko Widodo melaporkan kalian 5 orang awalnya ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.
pada saat beliau sudah purna tugas sebagai presiden. Selama beliau menjadi presiden tidak pernah sekalipun beliau melaporkan rakyatnya, meskipun banyak yang kurang ajar terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Hal yang berbeda yang pernah dilakukan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai catatan tahun 2007 Pak SBY pernah melaporkan Pak Zainal Ma'arif, Wakil Ketua DPR RI. Meskipun dikatakan beliau melaporkan sebagai rakyat biasa. Artinya Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi berkuasa bisa melaporkan Roy Suryo CS, tetapi tidak beliau lakukan. Dan perlu juga saya melakukan pelurusan berkali-kali, yang melaporkan Bambang Tri dan Sugi Nur itu bukan dari pihak Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo sekali lagi saya katakan tidak pernah melaporkan siapapun selama beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang melaporkan Sugi Nur dan Bambang Tri adalah saudara Dodo Ahmad Baidlawi, seorang anak atau masih keturunan dari kiai di daerah Banten, Abuya Muhtadi. Ya, sekali lagi saya sangat berkeyakinan kasus laporan Pak Joko Widodo terhadap pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan segera dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik jika sudah dianggap P21. Kemudian itu akan diambil alih oleh pihak kejaksaan untuk membuat dakwaan, lalu diserahkan ke pengadilan. Persiapkan saja diri kalian, persiapkan diri Anda, pakar hukum tata negara Profesor Dr. Refli Harun. Buktikan narasi-narasi Anda di beberapa podcast dan juga acara talk show di televisi. Buktikan. Ya, karena saya juga berkeyakinan jika ini masuk ke pengadilan, ini akan menjadi sidang terbuka untuk umum. Disitulah masyarakat dan rakyat Indonesia akan melihat bagaimana proses persidangan itu berjalan, bagaimana pembuktian-pembuktian yang kemudian muncul dalam persidangan. Dan saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Hati-hati saja, sampah negara akan benar-benar menjadi sesampahan di Republik ini. Salam, saya Ngurah Erlin Punarbawa Kubu Tambahan Bali, ada di barisan terdepan Gerakan Berani Nusantara, Gibran.